Waalaikumsalam. Sini lah, silahkan masuk. Oke, Pak. Ya. Nah, duduk saya lah, senyamannya saja, tidak usah tegang. Terima kasih, Pak. Nah, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Baik, Di. Iya, Pak. Tadi habis belajar apa kita? Tadi mata pelajaran IPA, Pak, maupun IPA, cuman karena kosong, jadi saya dan teman-teman main bola di lapangan, Pak. Karena Pak Ilham cuma memberikan tugas karena katanya ada urusan di kantor, Pak. Jadi, tadi enak cuma main bola saja di Iya. lapangan. Karena Pak Ilham kasih saya tugas. Iya, Pak, katanya ada urusan di kantor, jadi tidak sempat untuk mengajarin dari Pak. Oh. Nah, ini begini, ini Bapak dapat laporan dari Pak Fajrul, wali kelasmu. Katanya kamu sudah banyak dapat laporan dari guru mata pelajaran tentang kamu itu jenuh dalam belajar. Iya, Pak, saya tadi diarahkan sama Pak Fadrul ke ruangan BK menghadap sama Bapak. Jadi, Ena sudah tahu kenapa diarahkan ke ruang BK? Tidak, Pak, tadi cuma disuruh untuk ke menemui Bapak. Sekarang juga, Pak, pas main bola tadi. Oke. Jadi begini, Bapak itu sudah dapat banyak kabar khususnya dari wali kelasmu, guru mata pelajaran juga, bahkan dari teman kamu bahwa kamu itu sekarang sedang jenuh dalam belajar. Iya, Pak. Jadi makanya itu hari ini Enan Bapak mau adakan sesi layanan konseling individual kepada Enan. Aduh, Pak, kira-kira saya mau dihukum apa ini, Pak? Tidak, bisa nih. Ya begini pandangannya sekarang orang kalau dipanggil ke ruang BK sekarang mau dihukum. Iya, Pak. Jadi begini, Enan pernahkah ikut sesi konseling sebelumnya? Ya, belum pernah, Pak. Oh, belum pernah dia Pak. Jadi bisa Bapak jelaskan dulu. Jadi sesi konseling itu adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh guru BK kepada siswa yang mana terindikasi masalah baik itu dalam bidang pribadi, sosial, belajar maupun karirnya. Nah, dalam hal ini konseling itu bebas menceritakan semua masalahnya. Makanya Bapak panggil Ena karena katanya Ena ini sudah jenuh dalam belajar. Oh, kayak begitu kok, kayak curhat ya, Pak. Konseling bisa dikatakan seperti itu, kayak sisi curhat kok, kayak kita yang sebagai konselingnya bisa menceritakan dengan bebas lah, apapun semua yang dirasakan. Tapi nanti Bapak tahu dong masalah saya, Pak. Nanti disebarluaskan, Pak. Nah, di sini juga bisa Bapak jelaskan bahwa di sesi konseling itu ada beberapa asas yang berlaku. Salah satunya itu asas kerahasiaan, di mana asas kerahasiaan ini akan menjaga konselor itu tidak akan menyebarluaskan semua informasi yang diberikan oleh Enal kepada konselornya, kepada Enal, kepada Bapak tidak akan menyebarluaskan kayak ke teman-teman kamu, ke guru yang lain, tidak mungkin Bapak seperti itu. Oh iya, Pak, terima kasih, Pak. Ya, jadi mungkin bisa kita sepakati dulu di waktu untuk layanan kita hari ini. Jadi insya Allah dalam 45 menit ke depan itu kita akan melakukan sesi konseling ini. Oh iya, Mana? Ya, saya setuju. Ya. Oke. Nah, jadi terima kasih Ahmad. Bagaimana tanggapannya Ahmad tentang apa yang tadi saya sampaikan di awal tentang tanggapan dari guru mata pelajaran dan juga wali kelas kamu? Saya juga sebenarnya masih bingung, Pak, karena saya itu masih belum tahu apakah saya sebenarnya sedang jenuh dalam belajar, Pak. Jadi ini Enal sebenarnya bingung nih apakah masih jenuh atau tidak sebenarnya. Iya, Pak. Jadi mungkin Bapak bisa jelaskan dulu sedikit bagaimana ciri-ciri orang yang jenuh dalam belajar. Jadi orang yang jenuh dalam belajar itu bisa dikatakan dia itu memiliki ciri-ciri seperti motivasinya dalam belajar rendah, dia sulit berkonsentrasi dalam belajar, dan bahkan juga dia sulit menangkap pelajaran dalam materi-materi pembelajaran di kelas. Ini benar termasuk ciri-ciri tersebut tidak? Kalau ditanya seperti itu, Pak, mungkin saya sedikit sulit berkonsentrasi di kelas saat belajar, Pak. Amat sulit sulit berkonsentrasi. Iya, Pak. Biasanya memang Enal lakukan apa di kelas? Kalau di kelas saya pasti memperhatikan setiap materi yang dibawakan oleh guru mapel, Pak. Tapi kadang saya selalu bosan juga Pak dengan materi yang ada, jadi sulit untuk berkonsentrasi pada pelajaran, Pak. Jadi enak nih bosan di kelas. Iya, Pak, kadang saya merasa seperti itu. Jadi
Jadi Bapak mau tanya kembali nih, sebenarnya kamu itu bosan di kelas di mata pelajaran apa? Tidak semua Pak, saya kadang seperti itu kalau sudah masuk jamnya Pak Ilham ya Pak, dan juga jamnya Ibu Tina Ya. mata pelajaran bahasa Inggris Pak. Kadang kalau sudah masuk pelajaran itu kadang saya suka bosan Pak dengan pelajarannya. Jadi seperti itu, jadi bisa dibilang memangnya Enal ini tidak suka kan mata pelajaran IPA sama bahasa Inggris? Iya Pak, saya tidak suka mata pelajaran itu. Untuk mata pelajaran IPA saya tidak suka karena terlalu sulit untuk saya pahami Pak. Sedangkan kalau bahasa Inggris saya juga tidak suka karena saya tidak pandai dalam berbahasa Inggris Pak. Gitu, Pak. Memangnya bagaimana caranya Pak Ilham sama Bu Tina mengajar kalau boleh Bapak tahu? Kalau Pak Ilham dia sering menjelaskan seperti seorang penceramah Pak, dan kadang-kadang kasih tugas, kemudian kita periksa sama-sama seperti pada hari ini Pak Ilham kasih tugas terus keluar Pak, sedangkan Ibu Tina hanya menjelaskan terus-menerus materi yang ada Pak, layaknya seorang pendongeng. Apalagi pelajaran bahasa Inggris, jadi Bu Tina seperti sedang mendongeng ke saya. Seperti itu, jadi Iya. kalau boleh Bapak tahu Enal suka mata pelajaran apa? Saya suka mata pelajaran olahraga Pak. Iya, saya suka kalau kita belajar di luar, praktek langsung olahraga. Yang lain seperti bermain bola atau bermain tenis meja dan juga bola basket Pak. Seperti itu, jadi Bapak bisa simpulkan Enal sebenarnya Enal itu sudah masuk dalam kategori jenuh dalam belajar. Kenapa ya? Karena Enal ini sudah sulit untuk berkonsentrasi di kelas dan bahkan Enal juga susah untuk menangkap materi pembelajaran. Iya Pak. Nah, bisa Bapak kategorikan juga Enal ini sebenarnya sulit untuk menyesuaikan gaya belajarnya dengan mata pelajaran. Misalnya kalau Bapak dia dulu asal Enal ini gaya belajarnya kinestetik, Enal suka kalau yang ada gerakan-gerakan olahraga dan sebagainya. Sedangkan kalau mata pelajaran yang lain mungkin tidak sesuai dengan gaya belajarnya Enal. Iya betul Pak. Mungkin seperti itu Pak, karena di jam olahraga saya memahami pelajarannya Pak. Tapi kalau mata pelajaran IPA dan bahasa Inggris, kadang saya bosan di kelas karena hanya suara pelajar penjelasan terus yang saya dengar. Tidak ada praktik atau hal yang menarik dalam pelajaran itu Pak. Oke, Bapak bisa merasakan apa yang Enal rasakan sebenarnya. Jadi Bapak itu pas memahami juga perasaan Enal kalau misal kita hanya belajar dengan mendengar terus saja, pasti kita cepat bosan. Jadi begini, kalau sudah bosan dan sudah hilang konsentrasi di kelas, Enal kadang apa yang dilakukan? Saya kadang bercerita di kelas Pak sama teman-teman. Daripada saya tidur karena bosan, mending saya cerita dengan teman sekolah saya Pak. Oke, jadi Bapak merasa tindakan yang kamu lakukan itu tidak benar. Kenapa? Karena kalau kamu bosan, kamu bercerita sama teman-teman. Nah, kalau kamu seperti itu, kamu itu merugikan diri kamu, bahkan merugikan orang lain karena kamu mengalami proses belajar mengajar di kelas. Tapi kadang Pak, teman-teman yang lain juga ribut saat pembelajaran, jadi saya juga ikut ribut Pak. Oke, jadi apa? Jadi nah, sebenarnya tidak semua apa yang kamu lakukan harus juga kamu lakukan seperti itu ya. Oh iya Pak. Nah, jadi Bapak mau tanya lagi nih seperti sama Enal, kalau lagi ada ujian mata pelajaran IPA atau bahasa Inggris, bagaimana cara Enal mengerjakannya? Saya kerja soalnya dengan apa yang saya ketahui saja Pak. Iya. Oke. Memangnya kamu kerja sendiri atau kamu menyontek? Tidak Pak. Kamu mengatakan tidak, tapi ekspresi kamu sebenarnya tidak menampakkan bahwa kamu itu sebenarnya tidak menyontek. Jadi bagaimana ini? Kamu menyontek atau bagaimana? Sebenarnya IPA, saya kadang menyontek, tapi hanya mata pelajaran IPA dan bahasa Inggris Pak. Kalau mata pelajaran yang lain tidak, karena mata pelajaran IPA dan bahasa Inggris saya selalu tidak konsentrasi dan juga menangkap materi yang dijelaskan oleh guru Pak.
Berarti Enal tersendiri bukan penyebabnya kenapa bisa Enal suka menyontek. Nah, karena Enal tidak konsentrasi di kelas, Enal susah untuk menangkap materi pembelajaran. Intinya karena Enal jenuh lah dalam belajar. Iya Pak. Nah, jika Ahmad jika Enal terus jenuh dalam belajar seperti ini, bisa saja ke depannya itu akan mengganggu proses prestasi kamu ke depannya. Dek. Jadi selain itu Ahmad juga akan selalu menyontek apabila ada ujian, apabila ada tes, karena Ahmad itu sudah jadi dalam belajar. Iya Pak, saya sadar bahwa belajar yang saya miliki akan mengganggu proses belajar saya dan juga menghambat saya untuk berkembang dalam pembelajaran di sekolah Pak. Sekali Enal. Jadi Enal ini mau menjadi sosok yang seperti apa? Mau menjadi tetap sosok seperti ini yang selalu jenuh dalam belajar sehingga sulit untuk mendapatkan prestasi, atau Enal mau berubah, mau jadi lebih baik dan mau mendapatkan prestasi di kelas? Saya mau merubah diri saya Pak. Saya mau ubah setiap kebiasaan saya yang menyebabkan saya jenuh dalam belajar. Saya tidak mau selalu stuck pada kepribadian saya yang tidak bisa untuk terus maju dalam hal belajar Pak. Bagus ya kalau seperti itu. Nah, jadi sekarang karena Enal sudah ada keinginan untuk mengubah kebiasaan jenuh belajarnya Enal, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh Enal untuk mengubah kebiasaan ini? Saya bingung Pak, harus melakukan apa? Enal begini Enal tidak usah bingung, Enal cukup pikirkan kira-kira apa yang bisa Enal lakukan untuk mengatasi itu. Tidak usah bingung, terserah Enal mau lakukan apa. Saya bisa membentuk kelompok kecil di kelas Pak untuk membahas pembelajaran tidak saya pahami di kelas Pak. Selain itu mungkin saya juga harus mengetahui terlebih dahulu apa tujuan saya yang sebenarnya untuk belajar Pak. Apa saya bisa selalu termotivasi dalam proses belajar mengajar Pak. Oke, saya sangat senang dengan apa yang direncanakan oleh Enal, dan saya yakin Enal pasti akan bersungguh-sungguh untuk melakukan usaha itu. Jadi saya harap Enal bisa selalu ke depannya betul-betul mengubah dirinya ya. Saya bersungguh-sungguh Pak, saya akan merubah kebiasaan saya dengan yang harus saya lakukan agar saya bisa mencapai prestasi belajar seperti yang saya inginkan Pak. Saya sangat percaya sama Enal. Baik Pak, terima kasih banyak sudah menemani saya untuk bercerita Pak. Oh iya Pak, saya mau minta tolong Pak, kalau besok-besok saya ada masalah, saya mau cerita lagi ke Bapak Pak. Ya, tentu saja boleh lah. Jadi Bapak akan selalu menyambut orang-orang, menyambut siswa. Bila ada yang bercerita, apalagi Enal, kalau misalnya ke depannya ada lagi masalah dari Enal, ada lagi hal yang mau cerita, datang saja ke Bapak. Kami Bapak di ruang BK. Bapak siap menerima ini. Iya Pak, terima kasih banyak Pak. Tadi awalnya saya kira saya mau dihukum sama Bapak Pak. Ternyata malah dibantu banyak oleh Bapak. Terima kasih banyak ya Pak. Iya, sama-sama. Tidak usah sungkan kalau mau bercerita sama Bapak. Oke, dari dulu. Nah, masuk. Nah, itu bel masuk sudah berbunyi. Oh iya Pak, sebentar saya belajar pelajaran matematika jamnya Nisa. Oh iya, kalau begitu mungkin bisa kita cukupkan saja dulu sesi konseling kita pada hari ini. Mungkin ke depannya kita bisa lakukan lagi sesi konselingnya apabila Enal masih belum sanggup melakukan apa yang Enal rencanakan tadi. Oke? Oh iya Pak, terima kasih banyak Pak sudah menjadi teman cerita saya Pak. Iya, sama-sama. Tidak usah sungkan ya kalau mau datang ke sini kembali. Oh iya Pak, terima kasih banyak Pak. Saya mari ke kelas dulu Pak. Iya, semangat.